Waktu bikin materi ini, sebenarnya ini adalah hal yang sangat sederhana, tapi saya cukup yakin ya, nggak banyak orang sadar tentang masalah ini. Jadi kalau teman-teman nonton materi ini, harapan saya teman-teman pelajari dengan baik materi ini, karena ini adalah trik yang sederhana, tapi itu bakal ngebantu banget ya ketika teman-teman nanti develop aplikasi yang memang performanya baik ya. Yuk kita bahas. Waktu kita pilih aplikasi atau teknologi back-end, itu kan kebanyakan sekarang teknologinya itu basisnya menggunakan garbage collector ya. Nah, di beberapa teknologi atau bahasa pemrograman itu sebenarnya ada yang namanya value type. Mungkin buat teman-teman yang pakai bahasa pemrograman yang object oriented mungkin jarang ngeh ya, atau mungkin sering bertanya, buat apa ya ada tipe data struct misalnya. Padahal udah ada tipe data class misalnya ya, atau ya ada kelas ngapain kita butuh struct juga. Nah itu sebenarnya namanya adalah value type ya. Nah itu sebenarnya sangat ngebantu teman-teman ketika bikin aplikasi yang memang teknologinya tuh mendukung itu ya, value type ini. Yang kita bahas ya. Oke, jadi kalau teman-teman nggak sadar ya sebenarnya saat teman-teman bikin objek, contohnya teman-teman bikin new object di bahasa pemrograman apapun gitu ya, itu sebenarnya ya yang jadi pertanyaan itu tuh datanya disimpan di mana? Apakah disimpan di memori atau misalnya disimpan di mana gitu ya, terus kapan dihapusnya? Nah, jawabannya sebenarnya ya, buat teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya ada 2 tempat ya, kalau teknologi yang teman-teman gunakan itu menggunakan yang ada garbage collector otomatisnya. Yang pertama itu di stack, yang kedua itu adalah di heap ya. Nah, stack itu tidak di-handle sama si garbage collector, sedangkan di heap itu di-handle sama garbage collector. Nah, jadi kalau teman-teman bikin objek atau bikin struct misalnya ya, objek dari struct, lalu jawabannya data itu akan disimpan nanti di heap, artinya nanti garbage collector itu harus nge-track ya atau ngelacak dan juga nanti suatu saat membersihkan. Jadi nge-track itu buat apa? Nge-track kira-kira misalnya data ini digunakan atau enggak. Kalau enggak digunakan berarti nanti dihapus gitu. Jadi ada ininya ya, ada prosesnya ya. Nah, itu tapi harus masuk ke heap ya. Nah, kalau di stack itu enggak seperti itu. Nah, walaupun pada umumnya misalnya garbage collector itu cepet-cepet aja gitu ya, tapi pada kenyataannya nanti ketika aplikasi teman-teman trafficnya tinggi atau memorinya udah gede, itu kadang-kadang ada masalah di garbage collector ya, atau dibilangnya adalah GC pause ya. Karena kalau misalnya garbage collector itu mau ngehapus data dari memori, dia tuh harus stop semua proses dulu ya, karena nggak boleh bergerak dulu memorinya, nanti dihapus dulu, setelah selesai baru boleh kerja lagi. Makanya ada GC stop the world gitu ya, ada GC pause-nya lah simpelnya itu. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, saya akan gambarkan sedikit lagi ya. Nah, jadi saat kita bikin aplikasi ya, itu kan taunya teman-teman ya udah di RAM gitu ya, di RAM aja gitu. Nah, kenyataannya enggak ya, kalau teman-teman aplikasinya itu pakai garbage collector, itu nanti dia itu di dalamnya itu ada 2 ya, di aplikasi ini aplikasi teman-teman misalnya ya. Jadi di dalamnya itu ada 2 bagian. Yang pertama itu ada yang namanya stack ya di sini. Stack, dan yang kedua di sini ada heap. Nah, seperti ini. Nah, tiap objek yang teman-teman buat ya, itu rata-rata biasanya akan disimpan di heap ya. Ketika teman-teman bikin objek-objek, contohnya teman-teman bikin new objek di Java atau new objek di C#, atau teman-teman bikin new objek data baru di Golang dan lain-lain ya, yang pakai pointer dan lain-lain. Itu semuanya rata-rata akan disimpannya di heap. Jadi saat teman-teman bikin itu akan disimpannya di heap. Nah, seperti itu datanya. Nah, jadi nanti kalau misalnya dihapus ya, garbage collector itu dia akan menghapus dari heap ya. Jadi si garbage collector itu nggak peduli yang ada di stack. Nah, terus pertanyaannya kalau gitu buat apaan stack? Nah, ini makanya ya, teman-teman perlu tahu buat apa stack. Oke, kita balik lagi ke materinya. Nah, jadi sebenarnya stack itu sebenarnya versi sederhana dari heap ya. Nah, bedanya apa? Bedanya itu adalah kalau di stack itu biasanya simpelnya ya, ini menurut kalau teman-teman bingung ya, anggap aja kalau stack itu meja kerja kita ya, kalau misalnya heap itu adalah gudang. Nah, kalau teman-teman mau ngebersihin data di gudang, teman-teman kan harus cari ya, data mana yang tidak mau digunakan lagi, ya baru kita hapus. Nah, kalau di meja simpel ya, karena datanya itu terbatas ya, sedikit ya, nggak terlalu banyak. Jadi ketika teman-teman, oke, sekarang saya mau mengerjakan ini, setelah selesai saya hilangkan dari meja kerja saya, sesimpel kayak gitu. Nah, jadi itu tujuannya stack ya. Jadi stack itu simpelnya adalah kita akan ambil ya atau gunakan sekali pakai aja, setelah itu beres buang. Nah, jadi simpel. Jadi kalau kita mengelola datanya di stack, otomatis kecepatannya dia akan super cepat ya.
Karena sekali pakai setelah selesai buang, simple kayak gitu. Nah, pembersihannya kapan dihapus ya, itu otomatis ketika pakai udah nggak diperlukan lagi dibuang. Jadi saat itu juga langsung dibersihkan dari memori si stack-nya. Nah, jadi biayanya itu kosong ya, karena dia tidak butuh garbage collector, nggak butuh pointer menunjuk ke sana, itu nggak butuh apa-apa, jadi otomatis dihilangkan. Nah, beda kalau kita pakai heap. Kalau pakai heap tuh yang pertama otomatis lebih lambat, ini kalau dibandingkan stack ya, lebih lambat ya, karena butuh pointer lah ya, butuh header, butuh reference, dan lain-lain. Lalu otomatis untuk menghapusnya itu nggak bisa langsung hapus ketika tidak digunakan lagi dihapus, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena butuh tahu dulu ini beneran nggak sih, udah nggak dipakai lagi ya. Jadi ada semacam detektornya gitu ya. Jadi harus ngedeteksi dulu ada referensi ke sana atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada referensi sama sekali, baru nanti dihapus. Jadi artinya butuh garbage collector. Nah, otomatis ada biayanya juga karena harus dialokasikan, di-tracking gitu ya, bahkan di-collect informasinya siapa yang menggunakan atau siapa yang tidak menggunakan lagi. Nah, jadi walaupun memang canggih ya garbage collector itu ya dan semua data di heap, tapi tetap akan ada ininya ya, konsekuensinya kalau dibandingkan menggunakan stack. Kalau misalnya kita udah pakai GC terus ngapain harus pusing lagi misalnya, simpen data di stack, ya GC itu memang penyelamat sih ya. Jadi memang, bagus lah ya penggunaan GC itu. Tapi nanti tetap ada konsekuensi atau ada harganya yang harus kita, bayar ya ketika menggunakan semuanya itu harus menggunakan GC. Jadi contohnya kalau teman-teman bikin banyak sekali objek ya di heap ya, nanti otomatis kan, banyak objek yang akan kita alokasikan ke heap ya. Nah, ketika kita selalu membuat objek itu selalu kita simpan di heap tanpa kita simpan di stack misalnya, teman-teman otomatis akan cepat nanti heap-nya itu penuh. Nah, ketika heap-nya penuh, otomatis GC-nya akan lebih sering jalan. Nah, garbage collector itu bukan proses yang ringan. Garbage collector itu sebenarnya proses yang berat ya. Nah, makanya ketika teman-teman keseringan ya aplikasinya itu GC-nya itu sering berjalan ya, contohnya dalam beberapa menit teman-teman jalan lagi GC-nya atau bahkan hitungan detik udah jalan lagi GC-nya. Itu otomatis nanti akan ada yang namanya kan tadi yang saya bilang ya, GC pause itu ya. Otomatis nanti latensi aplikasi kita itu akan spike. Nah, buat teman-teman yang butuh performa tinggi itu susah sekali ketika teman-teman logiknya udah bagus gitu ya, tapi ternyata ketika GC-nya jalan, langsung tuh spike CPU-nya spike gitu ya, aplikasinya pause, nggak mau nerima request, otomatis ya percuma juga ya. Jadi akhirnya teman-teman malah kebingungan, ini aplikasinya kayaknya algoritmanya udah bagus, tapi kok latensinya naik terus ya, atau CPU-nya spike terus. Padahal itu problemnya gara-gara di GC-nya. Nah, jadi hati-hati juga ketika teman-teman semuanya selalu dibikin, objek itu disimpan di heap, hati-hati juga ya, nanti jangan-jangan yang jadi bottleneck-nya itu malah di GC-nya atau garbage collector-nya. Nah, maka dari itu ya, buat teman-teman yang nggak sadar, sebenarnya kita mungkin tiap hari udah lihat ya, kalau di Golang ada tipe data struct ya, teman-teman bikin objek tanpa pointer, teman-teman kalau misalnya di C# juga ada struct gitu ya, dari mungkin beberapa bahasa pemrograman itu punya tipe data struct juga, atau kita bilang adalah value type. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan ya, value type di sini yang kita baca, yang kita maksud tuh yang seperti tadi ya, kayak struct dan lain-lain. Jadi, jangan digabungkan atau salah kaprah ya dengan value object di DDD ya atau domain driven design. Ini beda ya. Jadi kita bahasnya di sini adalah value type yang ada di teknologi atau bahasa pemrograman. Jadi teman-teman jangan sampai salah kaprah ya. Nah, jadi itu. Nah, ketika kita bikin value type ya, teman-teman contohnya teman-teman bikin objek dari struct tanpa dibikin sebagai pointer, otomatis ya dia itu akan menjadi value type ya. Nah, yang jadi value type itu artinya yang dibutuhkan itu sebenarnya cuma nilainya saja. Jadi kita nggak peduli referensinya gitu ya, objeknya disimpan di mana gitu ya, kita nggak butuh header dan lain-lain. Maka dari itu akan lebih singkat ya, lebih simple. Nah, karena dia datanya lebih simple ya, karena simpennya itu adalah value aja ya, bukan objek reference kayak gitu, otomatis datanya itu akan disimpannya di stack, bukan di heap. Dan ketika tidak digunakan lagi pada saat itu juga langsung dihapus dari stack-nya tanpa harus nunggu garbage collector-nya. Nah, beda ketika teman-teman contohnya di Golang contohnya gitu ya. Itu teman-teman bikin objek pakai pointer ya, walaupun struct ya, itu otomatis dia akan menjadi reference ya. Ketika jadi reference, otomatis dia akan masuk ke heap. Ketika masuk ke heap, maka dia akan otomatis punya reference ID-nya, header-nya, alamat di heap-nya di mana, dan itu otomatis akan jadi lebih mahal.
Nah, jadi hati-hati juga ketika teman-teman udah pakai struts misalnya di Golang atau di bahasa pemrograman yang lain, ketika teman-teman ubah jadi reference atau jadi pointer, ya dia otomatis akan pindah ke heap. Nah, jadi itu hati-hati juga ya ketika teman-teman udah pakai value tab, tapi ternyata ketika eksekusinya berubah jadi reference atau pindah ke heap. Buat teman-teman yang pakai Golang, itu di Golang tuh ada istilahnya namanya adalah escape analysis ya. Jadi simpelnya itu mendeteksi apakah sebuah objek itu escape ya atau kabur ya dari scope-nya sehingga akhirnya dia pindah ke heap ya. Nah, jadi di sini simpelnya ya kayak gitu ya. Jadi kalau objeknya itu escape atau kabur, berarti umur si objek itu melewati scope tempat objek itu berada. Artinya kalau dia escape, maka dia otomatis harus dipindahkan ke heap. Nah, jadi simpelnya kayak gitu. Jadi kalau dia tidak escape ya, jadi dia tidak keluar dari scope si kodenya, maka otomatis disimpannya di stack. Jadi nanti dia hilang otomatis ya. Jadi tanpa ada GC dia otomatis hilang. Jadi secepatnya langsung ya. Jadi ketika keluar dari scope-nya atau dari function-nya otomatis hilang. Nah, tapi kalau ternyata dia harus escape atau harus kabur ya, simpelnya otomatis dia akan masuk ke heap. Ya otomatis jadi beban si garbage collector. Jadi semua yang tadi kita bahas itu harus dilakukan di objeknya. Nah, contohnya misalnya ya kalau teman-teman bikin variabel ya atau data, ketika teman-teman kembalikan sebagai pointer, otomatis dia akan jadi escape datanya ya. Atau teman-teman simpan ke dalam field object, contohnya di heap ya. Teman-teman misalnya masukkan ke dalam pointer lain atau teman-teman ya sesimpelnya manggil function, ternyata di function itu pakai parameter pointer misalnya ya. Atau diubah jadi pointer yang tadinya bukan pointer, otomatis dia akan di escape. Bahkan sesimpel ketika teman-teman cache ke interface ya. Nah, ini banyak yang ini nih sering kelupaan ya ketika teman-teman menggunakan format print line, teman-teman bisa perhatikan parameter format print line itu parameternya adalah interface kosong. Nah, ketika interface kosong itu digunakan ya, ketika teman-teman masukkan data yang tadinya itu adalah value type, dia akan berubah menjadi escape. Dia berubah jadi pointer juga. Nah, itu orang nggak sadar deh ketika teman-teman pakai Golang ya. Nah, atau ditangkap di closure, ukurannya terlalu besar atau unknown gitu ya, ya otomatis dia akan pindah ke escape. Jadi banyak hal ya yang akhirnya menyebabkan yang tadinya kita harapkan simpannya di stack, tapi ternyata dia pindahnya ke heap, seperti itu. Oke, contoh kasus misalnya ya, teman-teman mungkin sering banget ya ketika kita query ke database dan lain-lain, itu kan teman-teman biasanya langsung dibikin jadi sebuah objek ya dari struts-nya. Contohnya misalnya kita bikin point misalnya ya. Kita misalnya di sini iterasi 10 juta kali teman-teman bikin point misalnya di mana dia ada X dan Y. Lalu teman-teman hitung total poinnya, sesimpel kayak gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, saya tidak menggunakan pointer di sini ya. Nah, ketika saya tidak menggunakan pointer di sini, otomatis harusnya poin ini akan hidupnya tuh di scope yang ini aja ya. Nah, ketika scope di sini, otomatis dia cuma dipakai sebentar aja, habis itu dibuang. Jadi dia harusnya tidak akan sempat masuk ke heap. Nah, karena tidak sempat masuk ke heap, otomatis ini harusnya akan lebih cepat ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi umurnya itu yang poin itu hanya beberapa nanodetik mungkin ya. Atau ya kecil banget lah ya, nanosecond ya. Jadi nggak mungkin sampai ke heap. Nah, salah satu problem ya di beberapa teknologi contohnya kalau teman-teman pakai Java, ini ketika teman-teman bikin poin 10 juta kali, poinnya itu objeknya akan masuk ke memori. Nah, sayangnya ya sampai saat ini ya, itu di Java belum ada value object. Tapi di next release Java harusnya sih nanti ada yang namanya project Valhalla ya, nanti saya bahas. Itu harusnya mengadopsi value object juga. Nah, tapi untuk saat ini contohnya di Java belum bisa melakukan itu. Nah, kalau di Golang itu udah aman-aman aja. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan kalau styles itu di Golang contohnya dia adalah value, jadi dia bukan reference. Tapi hati-hati juga ya, ketika teman-teman udah menggunakan styles, teman-teman langsung ubah ya, atau bahkan menjadikan si objek itu menjadi escape ya, ya otomatis dia akan pindah ya dari yang tadinya stack ke heap. Contoh misalnya, teman-teman misalnya bikin point ya, lalu teman-teman returnkan sebagai pointer di sini. Otomatis apa? Otomatis dia akan escape ke heap. Nah, kalau teman-teman contohnya bikin sebuah function sumstack, kalau teman-teman bikin point, lalu teman-teman returnkan ya bukan poinnya, tapi X ditambah Y-nya. Nah, otomatis yang kembalikan itu adalah data integer ini ya, jadi bukan si poinnya. Otomatis dia tidak akan keluar dari si scope ini, otomatis dia akan tetap di stack. Nah, jadi simpel seperti itu. Jadi, kalau teman-teman misalnya kembalikan dengan value, otomatis
dia akan dikembalikan sebagai cloning atau duplikat value-nya ya. Jadi dia tidak akan keluar dari, stack-nya. Tapi kalau teman-teman jadikan dia pointer, otomatis kan nanti di tempat lain itu teman-teman juga harus menuju ke poin atau data yang sama di heap, otomatis nanti dia harus pindah ke heap. Oke, contohnya misalnya ya, nah saya udah bikin contoh ya project-nya menggunakan, AI agent. Nah di sana ada contoh nih, ya. Contohnya kita pengen tahu nih ya, sebuah variabel itu dia ada di, heap atau ada di stack, kita akan lihat nih ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat nanti ya di ininya, di, deskripsi video saya udah, masukkan link ke GitHub-nya. Jadi di sini contohnya ya, teman-teman bisa lihat di, CMD ya, di sini ada main ya. Nah ini ada contoh project-nya. Ini kita menggunakan type-nya point ya, struct ya. Nah, di sini ada X dan Y. Nah, di sini kita gunakan pointer dulu nih. Nah, kita pengen tahu nih ketika kita bikin iterasi contohnya 1 juta, lalu teman-teman bikin ya, di sini pointer, lalu di sini kita print totalnya ya. Nah, kita pengen tahu si pointer ini tuh dia masuknya ke stack atau ke heap ya. Nah, di sini sebenarnya kita udah harus tahu ya, karena di sini kita jadikan pointer, jadi harusnya nanti dia akan masuknya ke stack ya, sorry ke heap ya. Nah, karena dia dalam pointer. Oke, kita akan coba ini. Nah, teman-teman kalau mau, lihat ya gimana cara jalankan ini, teman-teman bisa lihat di Makefile di sini. Lalu teman-teman bisa cari yang live ya, mana live? Nah, nih, escape live ya. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti itu. Oke, saya akan coba jalankan di sini, make escape live ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini move to heap ya. Jadi dia pindah ke heap. Jadi kalau di Golang itu teman-teman bisa tambahkan ya gc flags ya min m di sini. Itu untuk pengen tahu aja ya dia pindah ke heap atau enggak. Nah, yang tadi itu karena kita setnya pointer berarti datanya itu pindah ke heap. Nah, padahal sebenarnya kalau teman-teman perhatikan mungkin kita tuh sebenarnya nggak butuh-butuh amat dipindahin ke heap. Contohnya di sini kan cuma bikin poin gitu ya. Lalu teman-teman pengen ngitung aja jumlah poinnya di sini ya, X ditambah Y, sesimpel kayak gitu doang. Nah, jadi bisa aja nih, kalau sekarang kan pakainya dia pindahnya ke heap ya. Nah, kita coba nih ganti nih, kita hapus di sini ya, kita hapus poinnya, di sini kita jangan jadikan pointer ya, saya save, kita coba jalankan lagi. Nah, lihat ya, does not escape ya. Nah, di sini. Jadi teman-teman bisa lihat dia tidak pindah kecuali yang ininya nih ya, yang total ya. Kenapa totalnya pindah ke heap? Karena di sini yang tadi saya bilang ya, print line itu dia itu adalah interface ya, parameter di sini. Jadi siapapun yang dimasukkan ke sini otomatis dia pindah ke heap. Nah, tapi yang tadi di atasnya lihat ya, yang ininya move to heap ya, yang P-nya ya. Nah, tapi kalau yang ini lihat udah nggak ada lagi. Nah, jadi otomatis seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen nganalisis kira-kira objeknya itu pindahnya ke heap atau enggak sih ya, atau tetap di stack ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan yang parameter tadi ya di ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu untuk teman-teman pengen tahu aja si compiler itu dia masukin ke stack atau ke heap. Nah, nanti kita akan coba lihat ya. Nah, jadi di sini ya kita akan coba lihat benchmark ya. Nah, kira-kira misalnya kalau misalnya kita buat menggunakan heap dan kita buat tanpa menggunakan heap atau menggunakan stack aja, itu lebih kencang yang mana? Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya di project-nya. Saya akan coba buka di bagian gc bench ya, di main di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini simpelnya akan ada 2 metode ya. Yang pertama adalah run heap ya. Jadi kita bikinnya di heap ya. Jadi di sini simpelnya teman-teman bikin yang tadi ya sama poin, tapi di sini pakainya new heap. New heap ini di sini, ini kalau kita lihat di sini new heap ya. Nah, dia pakainya pointer. Lalu ada new stack, dia bikinnya value ya. Jadi dia tidak menggunakan pointer. Jadi di sini nanti kita akan coba contohnya menggunakan bot ya. Jadi kita akan jalankan menggunakan heap, lalu kita jalankan menggunakan stack ya. Nanti kita akan lihat perbandingannya dan hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa cek di Makefile-nya di sini untuk gunakan bench ya, untuk menggunakan benchmark. Sorry. Nah ini nih. GC ya, untuk menjalankan yang GC bench-nya. Nah, kita akan coba nih.
Oke, kita akan coba, ini harusnya cepat sih ya, karena kan cuma berapa tadi, 1 juta data ya. Kita coba, make GC ya, kita cek. Nah lihat, jadi ini 1 juta data kebetulan ya. Nah kalau teman-teman perhatikan, ketika menggunakan HIP ya, nah dia butuh waktunya itu 101 milisecond. Ya mungkin dipikirnya, ya cepet sih ini ya, masih di bawah 1 detik. Iya ini kan cuma benchmark bikin poin biasa gitu ya, cuma ada 2 data doang. Kenyataannya nanti di aplikasi kita kan pasti lebih kompleks gitu ya, lebih banyak datanya. Nah di sini kalau teman-teman perhatikan ya, dia mengalokasikan 10 juta HIP ya. Kenapa? Karena tiap iterasi datanya itu harus dimasukkan ke HIP. Jadi dia terus masukin datanya ke HIP. Jadi kita masukin 10 juta data ke HIP. Dan kalau teman perhatikan ya, HIP-nya itu naik 152 megabyte. Nah, bayangkan ya, jadi dia naik tuh HIP-nya tuh terus-terusan. Dan GC-nya ya, garbage collector-nya itu jalan sampai 42 kali ya. Dan ada total pause-nya ya, walaupun masih dikit ya, masih di angka 1 milisecond, tapi artinya dia sempat berhenti dulu, nggak mau melakukan apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ketika kita menggunakan stack ya. Jadi teman-teman tidak menggunakan heap sama sekali, artinya tidak ada garbage collector. Jadi setelah tidak digunakan langsung dihapus, setelah tidak digunakan langsung dihapus. Kita bisa lihat di sini kalau menggunakan stack ya, itu waktunya itu sekitar 9 milisecond. Alokasi heap-nya 0 ya, kosong ya. Dan heap-nya juga tidak digunakan sama sekali, GC-nya nggak pernah jalan sama sekali, bahkan tidak ada GC pause sama sekali. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, jadi jangan karena teman-teman, ya udah deh digolang semuanya pakai pointer aja, semuanya dibikin pointer. Enggak, ya enggak seperti itu. Ketika teman-teman butuh ya silakan buat, tapi kalau nggak butuh, kalau bisa nggak usah. Ini kesimpulannya nih, ya. Jadi alokasinya ini 10 juta banding 0 kalau menggunakan stack ya. Lalu GC-nya ya, itu 42 kali kalau misalnya menggunakan GC heap ya, ini tidak pernah jalan. Pause-nya juga sama ya perbandingannya. Nah, kalau kita lihat kecepatannya otomatis dari sini ya, itu otomatis 11 kali lebih cepat ya. Atau kalau kita bikin lebay ya, dibalik berarti 1100% lebih cepat ya kalau kita menggunakan stack. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini contoh sederhana aja perbandingannya. Nah, jadi ini bakal nyelamatin teman-teman ketika nanti teman-teman bikin aplikasi yang performanya butuh tinggi. Sebenarnya sih yang dihindari itu sebenarnya gimana caranya kita nggak jalanin GC sama sekali. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasi itu kan simple ya aplikasi itu ya. Kalau kebanyakan ya aplikasi itu ya. Aplikasi contohnya teman-teman bikin web atau back end dan lain-lain itu kan sebenarnya semua data itu request-nya itu hidupnya itu cuma per request ya. Jadi data masuk gitu ya. Query ke database nanti ya. Dari aplikasi kita ke database misalnya, balik lagi dari database lalu dikembalikan. Ya. Udah sesimpel kayak gitu doang. Jadi nggak perlu di-maintain lama gitu. Jadi bahkan kita nggak butuh simpen di memori selama itu juga. Jadi satu siklus saja sebenarnya kalau kita mau simpen semuanya di stack, bisa-bisa aja. Karena kan setiap satu siklus itu, satu request itu ya, masukin ke stack, request-nya balik, dihilangkan dari stack. Udah simple kayak gitu doang. Jadi dengan seperti itu, GC-nya itu nggak kerja sama sekali. Nah, jadi teman-teman bisa pikirin nih, gimana sih kalau bikin aplikasi itu bisa melakukan seperti itu. Jadi pakai si heap-nya itu sekecil mungkin ya. Ketika memang kalau butuh multi request contohnya gitu ya, objeknya selalu hidup di multi request, mungkin oke. Tapi rata-rata kebanyakan kalau HTTP itu kebanyakan stateless ya. Jadi nggak butuh hidup objeknya itu di multi request. Jadi itu salah satu triknya gimana biar teman-teman aplikasinya itu performanya ya tetap gacor istilahnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman silakan coba sendiri lagi ya nanti di project-nya. Oke, sekilas tentang Java, gimana kalau teman-teman pakai Java? Kebetulan saya juga di tempat saya contohnya pakai Java. Nah, di Java sayangnya sampai saat ini itu tidak ada tipe data yang kayak struct atau value type. Jadi semuanya itu akan disimpan di heap. Yang disimpan di stack di Java itu cuma data primitif, ya. Contohnya ya integer, long, double, dan lain-lain. Pada kenyataannya kan kita nggak mungkin bikin semua tipe datanya primitif ya. Contohnya teman-teman bikin poin aja otomatis jadi objek. Ya, padahal kita cuma butuh 2 data aja, contohnya X dan juga Y. Tapi tetap kalau di Java itu akan jadi objek. Jadi di Java sampai saat ini memang tidak ada solusi ya, kalau teman-teman pengen pakai value type. Di Java itu sampai saat ini belum ada solusinya. Nah, tapi untungnya ya, di Java itu saya akan skip ke beberapa project, ke beberapa slide. Nah, di sini, di Java sampai saat ini itu memang lagi digodok JEP 401 namanya adalah Project Valhalla.
Simpelnya adalah kita bikin tipe data ya, contohnya tipe data point ya, lalu ada X dan Y. Nah lalu ya, teman-teman tambahkan value di depannya, jadi value record. Nah otomatis nanti data ini itu akan dikonversi menjadi tipe data yang tadi, yang bisa disimpan di stack. Nah jadi, ya ini projeknya masih on discussion ya, harusnya dalam waktu dekat nanti rilis. Jadi simpelnya, kalau sebelumnya teman-teman kalau di Java bikin contohnya, kelas atau record point gitu ya, nanti di sini ada, integer X sama integer Y gitu ya. Nah ini otomatis kan kalau teman-teman bikin new point gitu ya 10, 10, otomatis dia langsung pindah ke heap ya. Pokoknya kalau bikin new, otomatis dia akan menjadi objek dan akan pindah ke heap. Nah nanti ya ketika teman-teman, udah pakai project Valhalla di Java, itu ketika itu otomatis kita ganti jadi value record ya. Nanti ketika teman-teman bikin new point seperti ini, itu sebenarnya dia ketika di-compile itu akan diekstrak ya menjadi 2 variabel. Variabel pertama itu adalah integer, point X contohnya 10 ya, lalu integer point Y 10 misalnya seperti itu. Nah otomatis karena dia adalah integer di sini otomatis dia akan masuknya ke stack. Dia akan masuknya ke stack. Simpelnya seperti itu. Nah sebenarnya sih ini akal-akalan ya, tapi ini lumayan ngebantu ketika teman-teman nanti kan cuma butuhnya, integer datanya ya, ya rata-rata kan kebanyakan tipe data primitif ya misalnya ya, integer dan, long dan lain-lain itu akhirnya kita nggak akan masuk datanya itu ke heap lagi, otomatis garbage collector di Java-nya itu akan jadi berkurang pekerjaannya. Nah tapi sayangnya ya sampai saat saya buat video ini project itu belum rilis ya, jadi masih, on discussion. Jadi yang tadi ya, yang project ini, yaitu sampai saat ini ya kita cuma bisa berharap secepatnya aja. Nah tapi kalau teman-teman pakai bahasa yang lain, contohnya ya, contohnya, nah ini ya statusnya yang project Valhalla tadi ya, jadi masih, dia harusnya masuk ke OpenJDK sekitar Juli ya, tapi direncanakan rilisnya itu di Maret 2027, itu pun masih, kayaknya fitur preview ya, tapi harapannya nanti di 2027 ini akan, ya nggak tahu ya, di berapa ya, karena ini lumayan panjang nih project ini, sekitar dari 2014 di developnya. Jadi ini adalah project yang lumayan besar, bahkan perubahannya raksasa sampai 200.000 baris ya, perubahannya di kode source code, OpenJDK-nya. Oke, gimana kalau teman-teman misalnya menggunakan bahasa pemrograman yang lain? Tenang aja ya, di bahasa pemrograman yang lain pun banyak ya, contohnya di C# juga ada Struts ya, kalau di C++ itu bahkan, kontrol memorinya itu manual ya, teman-teman bisa seenaknya teman-teman lah. Nah, atau contohnya di Rust juga sama ya, Rust juga teman-teman kalau pakai Rust itu teman-teman harus tahu kapan pakai stack, kapan pakai heap di Rust ya. Ya harapannya teman-teman kalau bisa sebanyak mungkin di stack misalnya, kecuali teman-teman memang butuh heap. Atau teman-teman kalau menggunakan sweep juga sama, dia punya Struts juga. Jadi hampir banyak bahasa pemrograman itu memang support, value type ya. Jadi kalau teman-teman pengen aplikasinya performance-nya tinggi, usahakan sebanyak-banyaknya manfaatin si value, type ini ya, atau si stack tadi. Oke, terakhir kesimpulannya ya, beban GC itu otomatis datang kalau memang datanya itu masuk banyak di heap ya. Jadi ya kalau data di heap-nya itu nggak banyak, otomatis ya nggak ada beban, GC-nya. Nah jadi pastikan teman-teman sebisa mungkin menggunakan value type ya, jadi objek tanpa identity atau reference ke dalam si heap-nya. Dan untungnya kalau teman-teman pakai Golang contohnya itu juga sudah punya ya. Nah contohnya teman-teman kalau pakai, Rust juga udah punya, C# juga udah punya. Ya walaupun sampai saat ini yang Java ya, itu memang belum punya ya, tapi ya kita udah tahu lah semua teknologi itu mengarah ke sana. Makanya Java pun lagi ongoing ya project ke sana menggunakan project Valhalla. Nah jadi pelajaran dari materi ini ya simpelnya adalah GC yang ringan gitu ya, itu sebenarnya bukan soal algoritmanya yang canggih aplikasi teman-teman gitu ya. Walaupun aplikasi teman-teman itu mungkin udah canggih algoritmanya, tapi kalau ternyata ya, dia itu memproduksi data-data sampah sejak awal yang banyak, ya otomatis akan membebani si GC-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, pastikan juga ya, objek yang kira-kira umurnya itu pendek ya jangan sampai sih kalau bisa diusahakan jangan sampai masuk ke GC ya atau ke heap ya. Jadi ya harapannya ya simpan aja di stack ya, apalagi kalau cuma life cycle itu cuma di metode itu. Jadi jangan apa-apa langsung dibikin reference, apa-apa dibikin pointer, yaitu kalau bisa jangan lakukan seperti itu.
Oke, mungkin itu aja teman-teman ya materinya, nggak terlalu panjang juga. Tapi ini adalah trik yang biasa saya lakukan ya untuk meningkatkan performa aplikasinya. Jadi sebisa mungkin kalau memang kita nggak perlu ngebebanin si GC ya, ya kalau bisa sih kita jangan bebanin GC-nya. Karena nanti ketika teman-teman bikin aplikasi yang performanya tinggi, pasti akan ada problem suatu saat itu di bagian garbage collector-nya. Nah, makanya kan sekarang tuh banyak banget perusahaan atau tech company itu yang lagi migrasi keras terutama di luar negeri ya. Ya di Indonesia tuh masih dikit ya di Indonesia ya. Kenapa? Karena mereka ngejar gimana caranya, enggak akhirnya ya, enggak menggunakan GC. Karena GC itu akhirnya jadi salah satu bottleneck ya, untuk saat ini ketika performa aplikasi itu memang butuh yang sangat tinggi. Nah, jadi gimana caranya ya sebisa mungkin kita tidak membebani si GC-nya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.